pada istri saya ada sebuah permintaan untuk tujuan amal, yaitu ceramah. Saya membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya harus berceramah, tentu bagi saya tidak jadi soal sama sekali. Jelas, saya ini bukan profesor dan saya tidak punya satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini, bahkan sampai merugikan kesehatan saya segala, tidak ada hentinya saya mengerjakan persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah melulu. Saya seorang berpikir, bro, dan saya berjalan. Loh iya, masa? Kadang-kadang saya itu juga menulis tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan ilmiah yang sok, tapi maaf saya katakan ini, boleh digolongkan ke kelas ilmiah. Ayo, tidak sikat gigi tadi. Nah, sebelum lupa, dulu saya pernah menulis sebuah artikel panjang yang berjudul Bahaya dari Jenis-Jenis Serangga Tertentu. Wah, semua anak perempuan saya menyukainya, terutama di bagian yang mengenai kutu-kutu tembok. Nah, tapi setelah dibaca kembali, saya robek lagi. Sudah jelas, seberapa pandainya pun orang menulis, obat anti kutu memang harus dibeli. Sampai-sampai saya itu punya piano di rumah. Di dalamnya digigitin kutu. Waduh, jadi obat anti kutu memang harus dibeli. Paham? Apa sih? Nah, untuk ceramah hari ini, teman-teman aja ya. Untuk ceramah hari ini, saya mengambil pokok permasalahan, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh saya berceramah tentang bahaya tembakau. Dan karena itu tidak ada jalan lain. Baiklah, tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah, bagi saya tidak jadi soal sama sekali. Tapi bagi hadirin, saya anjurkan untuk sebisa mungkin menanggapi ceramah ini dengan segala kesungguhan, demi mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut kalau ceramah ini akan terlampau kering ilmiah, yang tidak suka macam beginian, mereka tidak boleh ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mereka pulang saja. Siapa yang mau pulang, saya tidak keberatan. Ayo, siapa? Semua. Mau pulang? Silakan. Ya, saya ceramah sendiri di sini. Tuh, jangan ketawa, saya ini serius. Jadi tidak ada yang mau mendengarkan ceramah saya. Sedikit saja ya. Sebentar saja, 5 menit. 5 menit ya. Bye-bye. Saya memang gagal dalam segala hal. Saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh saya berceramah tentang bahaya tembakau hari ini. Jadi saya tidak bisa menolak. Baiklah, terutama saya minta perhatian dari
para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini. Tembakau selain mempunyai akibat buruk, juga digunakan dalam dunia kedokteran. Nah, begini misalnya. Jika saya masukkan seekor lalat ke dalam botol berisi tembakau, kemungkinan besar lalat itu mati karena sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum lupa saya bisa ceritakan kalau istri saya punya sekolah musik. Nah, alamat sekolah musik kami ada di Jalan 5 Anjing, sebelah Kucing, nomor 13. Nah, barangkali itu yang membuat hidup saya sial karena tinggal di rumah nomor 13. Nah, lagi pula semua anak perempuan saya juga lahir pada tanggal 13. Dan rumah kami punya 13 jendela. Tapi buat apa saya hidupkan semua itu? Gak penting. Nah, setiap hari istri saya di rumah. Setiap saat bisa terima kunjungan untuk pembicaraan. Dan prospektus sekolah kami, formulir kami, bisa didapat dari saya. Ada yang mau? Ada yang mau daftar? Saudara-saudara. Yes. Saya ini memang gagal dalam segala hal. Memang. Saya ini sudah tua dan gak tidur. Dan sekarang saya bercelana di depan sini kelihatannya riang saja. Tapi sesungguhnya saya ini berteriak setinggi langit atau lari ke ujung dunia. Dan kepada siapa saya bisa mengadu? Saya malah ingin menangis. Aku sengsara dan sudah tidak berarti lagi. Tapi tetap saja berdiri di depan sini. Seorang ayah yang paling bahagia. Bagaimanapun, aku tidak bisa katakan yang sebenarnya. Kalau kalian tahu, aku sudah bersama istriku selama 33 tahun lamanya. Dan itu adalah tahun-tahun yang paling bahagia. Maksudku bukan terbaik. Tapi tidak satu detik pun aku bahagia. Terus terang saja. Persetan segalanya. Aku kira istriku belum di sini. Istri
belum datang kemari. Jadi aku bisa bicara sesuka hatiku. Terus terang saja, aku ini istri. Ikatan suami kakak istri. Aku takut kalau dia itu pandang aku. Mendelik ini, motor ini kaki coplok. Aku takut. Tapi sekarang aku bisa bicara sesuka hatiku. Istriku belum di sini. Dan seperti sudah saya katakan tadi, semua anak perempuan saya belum pada kawin. Kemungkinan besar karena mereka pemalu. Dan karena istriku itu, setiap ada laki-laki yang ke rumah, dia mengusir. Dia itu kelewat judes, adatnya jelek, perempuan tukang cekcok, sehingga tidak ada yang mau bertemu dengannya. Nah, ini aku kasih tahu pada kalian, karena aku percaya dengan kalian semua. Di hari raya petang, anak perempuan istriku bisa dijumpai di rumah bibitnya yang bernama Natalia Semi. Seorang perempuan yang juga memakai baju warna hitam. Di sana itu makanannya betul-betul enak, coy. Iya, coy. Enak, coy. Dan kebetulan kalau biniku tidak ikut, kita bisa mabuk, coy. Maklum, aku bisa saja mabuk dari 1 gelas anggur. Dan itu aku bisa merasakan betapa bahagia sekaligus sedih yang tidak bisa aku gambarkan pada akhirnya. Aku teringat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang membuat aku ingin lari, ingin minggat segera. Jika saudara-saudara bisa merasakan betapa aku ingin melakukan semua itu. Lari meninggalkan semua ini. Lari tanpa menengok ke belakang lagi. Kemana? Tidak peduli kemana. Asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina ini, yang kejam, marah ini yang sudah membuat aku tua baka, goblok, galak, benci, yang jiwanya sempit serta menjengkelkan itu. Istriku itu yang sudah menyiksaku selama 33 tahun lamanya. Lari dari kemunafikan, dari dapur, dari urusan duit, dari persoalan seperti vulgar. Lari untuk berhenti di suatu tempat yang amat jauh. Berdiri menjulang seperti pohon, seperti tiang, seperti hantu pengusir burung. Dan terus memandang langit yang lebar di atas kepala bulan sunyi. Lalu melakukan betapa aku merindukan. Betapa aku tidak sabaran lagi ingin menjamret cas tua ini, yang 33 tahun lalu kupakai di hari pernikahanku, yang selalu kupakai dalam acara-acara ceramah seperti ini. Rasain, ayo, berani sama aku, ayo, berani, rasain, berani sama aku. Apa? Aku lebih baik dan lebih bersih dari itu. Aku pernah muda. Aku pernah belajar di Universitas STKW Surabaya. Aku pernah menganggap diriku lelaki. Dan aku pernah bercita-cita. Nantang. Berani. Rasain lo, rasain. Ayo, wanita ya. Ayo, aku dilarang. Lanang temenan. Lanang.
sudah datang. Saudara-saudara, aku mohon dengan sangat ya. Nanti jika istriku tanya, bilang saja bahwa Begong maksud saya memberi ceramah dengan baik dan sopan. Mohon ya. Soalnya aku takut kalau istriku sudah marah-marah. Ya. Kalian teman kalian. Istriku sudah kembali. Dia pandang aku. Hadirin, hadirat. Setelah kita bertitik tolak bahwa tembakau mengandung racun yang sangat berbahaya. Nah, seperti sudah saya uraikan tadi, sebaiknya kebiasaan merokok harus dihapus. Jadi kalian semua paham? Nah, berhubung waktunya sudah habis, semoga ceramah ini ada manfaatnya buat kalian semua. Nah, sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi Mas Muhammad Rifai itu memainkan naskahnya Anton Chekhov, penulis dari Rusia. Naskah itu kemudian disadur oleh Jim Lin. Jim Lin itu Jim Adilimas adalah salah satu pendiri Studi Teater Klub Bandung, ya, STB, Studi Teater Klub Bandung. Nah, nanti bagi kalian yang nanti sekolah atau belajar di STKW khususnya di bidang teater, nah itulah salah satu keilmuan teater itu yang harus dipelajari. Bayangkan ada banyak naskah, ada banyak lembar, itu yang dihafalkan dan kemudian itu yang dimainkan, dan juga tentu saja diisi dengan kreativitas dari Mas Rifai sebagai aktor yang kemudian bermain di hadapan kalian. Naskah itu sebenarnya adalah naskah realis, ya, kalau dalam segi keilmuannya. Cuman dalam konsep pementasannya Mas Rifai itu dalam teoritisnya itu disebut dengan dia mengaplikasikan teori Bertolt Eugen Brecht, salah satu penulis dari Jerman, ya. Nah, kalian nggak apa-apa kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Ini adalah salah satu bentuk bahwa teater itu ada ilmunya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang dalam dunia seni pertunjukan itu semua ada ilmunya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.